ilmullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah, kaunun sabbaha amin. Wa qalluhu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dan bermula perkataannya, orang yang cerdas itu orang yang bisa membuatkan satu waktu yang dia bisa muhasabah di waktu tersebut akan dirinya. Itu orang yang cerdas begitu. Jadi orang cerdas itu dia mesti buatkan satu saat, satu waktu untuk muhasabah, mengevaluasi diri sendiri. Bukan orang lain yang dipikirin, bukan orang yang lain dinilai, tetapi yang dinilai, yang dievaluasi adalah dirinya sendiri. Yuhasibu fiha nafsahu. Jadi dia muhasabah ya dirinya sendiri di saat tersebut. Nah, ini kita harus, ayo kita bisa belajar. Ya, jadi kita bisa belajar di dalam 24 jam ini harus kita buatkan waktu supaya di waktu itu kita bisa muhasabah terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan kalau kita bisa muhasabah, kita tahu kekurangan kita di mana. Selama ini kan kita nggak tahu tentang kekurangan kita. Kadang-kadang kita ngakunya yang paling benar aja, sama yang paling mulia. Ya, itu begitu. Orang lain ya kalau punya kesalahan walaupun dikit kita udah tahu aja. Tapi kita kadang-kadang walaupun punya salah gede banget kagak tahu gitu. Nah, orang yang baik itu yang bisa tahu tentang kesalahannya dan dia bisa memperbaikinya. Jangan suka nyalain orang mulu gitu. Ini kadang-kadang kita sering lu sih, lu mulu ya. Kapan sayahnya gitu. Jadi kita pengennya saya, ayo koreksi diri. Nah, ini lagi diajarin kita. Jadi salah satu bentuk orang yang cerdas adalah orang yang bisa menilai, mengevaluasi, atau dalam bahasanya muhasabah terhadap dirinya sendiri. Kapan? Nah, di sini dibilang aikulla sobahin, yaitu setiap pagi hari. Ala jami'i ma'amilahu, atas semua apa yang udah dikerjakannya malam hari. Wa kulla masain, dan setiap sore hari. Ala jami'i ma'amilahu naharan, atas semua yang udah dikerjakannya di siang hari. Jadi minimal sehari 2 kali. Pagi untuk muhasabah, ya malam di ngerjain apa saja. Sore muhasabah untuk dari siang hari di ngerjain apa saja. Sehingga kalau ada kesalahannya dicepet tuh, cepet tanggap, bisa diperbaiki. Ya, nanti kalau dia sudah melakukan baik-baik, dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ya minimal dirinya sendiri yang tahu. Nggak usah juga GR, PD, orang-orang diceritain, nggak usah. Minimal buat dirinya sendiri, buat kita nih. Ya, kalau kita punya kesalahan, cepat kita istighfar sama Allah. Kalau kita udah melakukan kebaikan, berarti kita bersyukur. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Inilah manfaatnya kita bisa muhasabah terhadap diri kita. Sehingga di dalam kitab ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa minimal kita muhasabah diri kita sehari semalam itu 2 kali. Waktu pagi muhasabah untuk malam, waktu sore muhasabah untuk apa? Untuk yang siang hari. Ya, jadi kalau seandainya kita punya kesalahan masih cepat kita bisa ingat. Tapi kalau yang namanya udah seminggu, sebulan, apalagi setahun, itu kita udah lupa. Ya, kecuali kita catat. Kita punya kegiatan, kita catat dari awal sampai akhir. Ya, kan jarang kita nyatat apa yang kita kerjakan dari pagi. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari lupa. Tapi kalau kita muhasabah, buatkan waktu di hari itu 2 kali, insya Allah masih ingat. Semalam saya ngerjain apa saja ya. Siang ini saya ngerjakan apa saja ya. Masih diingat. Nah, kalau yang baik-baik kita memuji sama Allah. Alhamdulillah. Kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Itu begitu caranya. Ya, jadi ini namanya orang yang cerdas. Dia udah bisa membuatkan waktu untuk muhasabah, introspeksi terhadap dirinya sendiri. Pama wajada, maka apabila dia menemukan min hasanatin dari kebaikan, hamidallaha alaiha. Hamidallaha, maka dia memuji kepada Allah atas perbuatan yang baiknya. Au min sayiatin, atau dia habis melakukan kesalahan, dosa, istaghfarallah minha, maka dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa dan kesalahan yang baru saja dia kerjakan. Kan jadi cakep itu. Kalau dia melakukan kebaikan, alhamdulillah wasyukru lillah. Ini semuanya atas ya barokah, taufik, hidayah dan maunah Allah. Sebab tanpa taufik, hidayah, maunah dari Allah, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu begitu. Nah, kalau seandainya nih saudara, kita introspeksi ternyata ada kesalahan. Ya Allah, saya tadi udah melakukan kesalahan. Apa kesalahan saya? Ternyata subuh kesiangan. Tuh, bangun subuh jam 6 kesiangan. Cepat-cepat istighfar. Ya Allah, ampunkanlah saya Allah. Jangan sampai besok terulang kembali. Gitu. Atau kita biasa sholat duha. Ya Allah, saya tadi kagak sholat duha. Merasa bersalah. Ya Allah, mudah-mudahan besok jangan sampai terulang lagi. Ya. Atau kita yang biasa belajar apa? Hari ini saya ya enggak belajar, merasa bersalah kita. Kenapa saya enggak belajar? Ya, kita biasa baca Quran. Kenapa hari ini saya kagak baca Quran? Kan berarti salah kita. Cepat-cepat kita perbaiki. Pokoknya apa saja. Ya, begitu. Di kerjaan juga begitu. Tadi saya di kantor ngerjain apa saja. Di tempat kerjaan saya tadi apa? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apakah saya udah melakukan benar-benar? Apakah saya berangkat tepat waktu? Apakah saya terlambat? Nah, itu introspeksi. Ya, jangan sampai nanti terulang kembali. Tapi kalau udah bagus, benar, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Pahala nggak kita bilang alhamdulillah? Pahala. Kalau kita ada kesalahan, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Pahala nggak kira-kira? Pahala lagi. Jadi isi daripada kehidupan kita baik semuanya. Ya, itu muhasabah namanya. Ya, introspeksi. Siapa yang kita nilai? Diri kita sendiri. Nggak usah nilai orang. Ini kita kebanyakan nilainya orang mulu. Dia sih begitu banget. Dia sih begitu banget. Dia mulu. Kapan sih buat kita? Jangan. Ya. Ayo kita lihat diri kita. Ya, ini lagi diajarin. Ya, lagi diajarin sama Imam Nawawi. Ya, dalam kitab ini seperti itu. Wa aqrabu min dzalika ila salamati, dan itu lebih mendekatkan diri supaya kita selamat. Ayu hasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami. Tuh, jadi yang paling dekat untuk memberikan keselamatan seseorang itu mesti muhasabah atas segala perbuatan sebelum dia melangkah. Qoblal ikdam ala itu artinya sebelum dia melangkah lebih jauh. Dia udah pikirkan dulu. Saya mau kerja. Tempat pekerjaannya di mana? Ini. Ya, jenis pekerjaannya apa? Kira-kira cocok nggak buat saya? Kalau saya ibadah terganggu nggak? Ya, saya melakukan aktivitas harian saya terganggu nggak? Itu kita pikirkan dulu. Sebelum kita melangkah. Jangan nanti nyesel. Ya Allah. Setelah saya kerja ternyata ya mau ibadah susah banget. Mau sholat Jumat aja izin kagak bisa sama bos. Nah, makanya tolong dipikirkan dulu saudara. Kalau kita pengen kerja di satu tempat, pikirkan dulu yang matang-matang. Ya, supaya ibadah kita juga enggak terganggu. Buat apa kita ngejar dunia kalau ibadah kita enggak bisa? Tuh, kan kita anak pengajian, anak majlis. Kalau anak majlis kan yang dikedepankan kan itu. Di samping kerja perlu, tapi ya cari tempat pekerjaan yang nyaman untuk kita ibadah. Gitu. Jangan sampai kita nggak bisa ibadah. Ada yang cerita, Ustaz, mohon maaf, saya udah selesai kerja,
Mau sholat Jumat aja susah izinnya. Akhirnya saya kagak sholat Jumat, jadi sholat zuhur terus. Nah, sayang nggak tuh? Ya, padahal Jumat wajib nggak? Wajib. Sekarang dibela dah. Udah dah, daripada diberhentiin, dipecat sama bos, udah dah, nggak usah sholat Jumat aja. Tuhan juga nauin. Begitu. Ya. Jangan. Ya. Makanya cari tempat pekerjaan yang nyaman buat ibadah. Kalau sholat Jumat dapat izin. Sebab sholat Jumat kan wajib hukumnya. Sekarang banyak tuh orang kerja. Ya, tapi ketika izin untuk sholat Jumat nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu harus dipikirkan. Kita al-iqdam berarti. Jadi kita pikirkan sebelum melangkah lebih jauh. Tuh begitu. Jangan cuma gajinya doang. Lihat nih gajinya gede nih. Tapi izin ibadah kagak boleh. Udah. Masalah ibadah mah gampang. Nanti aja kalau udah tua. Gitu. Ya, jangan. Ya. Karena kita anak majelis yang suka ngaji. Jadi udah dengar juga. Oh iya. Dulu saya ngaji, saya ingat nih. Nah begitu. Jadi pentingnya ngaji begitu sebagai rem. Ya, jadi jangan sampai kita melupakan. Kadang-kadang kita kan kalau udah dibilang gajinya sekian. Wah cakep juga nih. Nah begitu. Ya kan. Tapi kalau buat izin mau sholat Jumat nggak boleh dah ente. Ya, paling-paling ntar izinnya jam 2. Masa sholat Jumat jam 2? Iya. Nah, sendirian di sholat ntar. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus dipikirkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pikirkan. Istikharah. Kalau kita mau melakukan sesuatu, istikharah. Minta yang terbaik. Ya Allah. Mudah-mudahan ini pilihan yang terbaik ya Allah. Yang penting saya melakukan ini jangan terganggu ibadah saya. Nah seperti itu. Jadi perlu ada iqbal sebelum ya kita ya melangkah lebih jauh. Ya. Ini yang dimaksud ya supaya lebih selamat. Hatta layal tabisa bihi ila ba'da ma'rifati hukmillah ta'ala. Hatta la yatalabbasu ya hatta la yatalabbasa bihi ila ba'da ma'rifati hukmillah bihi, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan setelah dia benar-benar tahu hukum ketetapan Allah. Jadi enggak salah dan nanti dia karena dia udah muhasabah, introspeksi, benar-benar ya dia udah tahu tentang ketetapan hukum-hukum dari Allah. Fama kana khairan fa'alahu. Kalau itu nilainya kebaikan, kerjakan. Wa ma kana ghaira zalika amsaka anhu. Kalau itu tidak baik, jangan, cegah. Itu amsaka artinya ya kita cegah diri kita jangan melakukannya. Liyuri hal malaikatu minat ta'abi, supaya malaikat juga merasa senang, enggak capek nulis dosa mulu. Capek malaikat, kata malaikat, lu lagi yang gue tulis ya. Tuh, amal-amalnya kejahatan mulu yang ditulis. Tuh, kalau kita nggak banyak melakukan kejahatan kan, akhirnya malaikat ya itu seneng. Alhamdulillah jadi kagak capek. Tuh malaikat aja nulis kejahatan masih capek. Ya Allah kesian bener nih orang tulisannya. Tapi kalau menulis kebaikan nggak pernah capek dia, karena seneng. Kan sesuatu kalau dikerjakan dengan seneng walaupun sering itu kagak capek, karena melalui kesenangan. Tapi kalau yang dilakukannya secara keterpaksaan jadi capek rasanya. Tuh makanya kita kalau melakukan ibadah jangan merasa dibebani. Kalau kita merasa dibebani jadi capek. Tapi enjoy, kita harus laksanakannya. Ibadah itu harus penuh dengan ya kenyamanan. Jangan merasa dibebani. Ngaji malam Sabtu jangan merasa jadi beban. Santai aja. Ya. Santai, enjoy. Jangan, wah ada malam Sabtu lagi. Wah gue ngaji lagi dah nih. Begitu. Jangan. Ya, jadi santai aja. Ya, pokoknya kita menjalani ibadah itu dengan santai. Dengar suara azan juga jadi enak. Alhamdulillah. Senang jadinya nih. Ya, begitu. Jangan, wah udah azan aja. Baru tadi sholat lagi. Nah, begitu. Kayaknya berat banget sama sholat. Kalau lu dengar azan sampai begitu banget ya. Kan orang dengar azan mestinya senang. Alhamdulillah. Ya udah azan aja. Gue baru sholat tadi udah sholat lagi. Ya,
kayaknya berat bener gitu. Jangan. Anak muda nggak boleh begitu. Ya. Anak muda tuh harus ya enjoy aja ibadah. Gitu. Sehingga nanti kalau kita menjalankan ibadah dengan penuh santai, senang, enjoy, sehingga merasa jadi kebutuhan. Malah kalau kagak ngaji jadi kagak enak. Ya Allah, saya sayang banget malam ini kagak ngaji. Wah, cakep anak muda ngomong begitu ya. Gitu. Sayang gua kagak ngaji semalam. Gitu. Ya. Kayaknya nyesel gitu. Kalau nggak datang ngaji ada rasa penyesalan. Gitu. Kenapa? Karena dia udah merasa kebutuhan. Sama orang makan kebutuhan ya. Kebutuhan. Karena kayak pengen hidup sehingga perlu makan. Jadi kebutuhan. Ya. Nggak pernah bosan orang makan. Saudara pernah nggak bosan mau makan? Ustaz, saya udah bosan mau makan. Nggak mau makan dah seminggu. Pernah begitu? Nggak pernah bosan. Heran ya. Mau makan nggak pernah bosan ya? Iya. Ntar lapar makan lagi. Besok lapar makan lagi. Ya. Itu begitu manusia. Karena udah merasa butuh. Ya. Kalau dia kagak makan, nggak bisa melanjutkan kehidupan. Lemes. Coba mogok makan jangan lama dah seminggu. Ya. Mogok makan kagak mau makan gitu seminggu. Lemes nggak? Lemes. Lagi kita orang Indonesia. Ya pagi-pagi. Ya udah makan gorengan 3 potong. Ditanya udah makan? Belum. Ya. Belum. Coba dah. Ente ya udah makan gorengan. Ini dimakan, ini dimakan. Tanya. Ente udah makan? Belum Ustaz. Ya. Tadi mah masih gorengan doang. Ya. Cuma ganjel doang dikit di sini. Ya. Itu begitu. Karena udah merasa kebutuhan. Itu ngaji, ibadah, jadikan sebagai kebutuhan. Kalau ibadah jadikan kebutuhan jadi enak kita. Kalau kita enggak ibadah jadi malah kita merasa kurang. Kayaknya ini hati kurang tentram. Gitu. Makanya kan tubuh manusia saudara itu terdiri dari rohani sama jasmani. Makan itu kebutuhan jasmani. Minum itu kebutuhan jasmani. Nah ngaji ibadah termasuk kebutuhan apa? Rohani. Sehingga kita perlu ibadah tiap hari. Perlu ngaji. Sama seperti kita perlu makan. Supaya badan jasmaninya sehat. Kemudian rohani hatinya juga sehat. Tuh begitu. Seimbang jadinya. Ya, antara jasmani dengan rohani jadi seimbang. Tuh begitu. Ya. Jadi sekali lagi. Jangan merasa dibebankan. Ya, jadi kita menjalankan ibadah jangan merasa dibebankan. Jadi kalau dibebankan nanti jadi berat kita. Ya, tapi kita enjoy menjalankannya sehingga nanti akhirnya itu satu kebutuhan. Makanya orang kalau yang imannya udah sempurna dia akan merasakan bagaimana lezatnya ibadah. Tuh, lezatnya ibadah. Kalau belum sholat isya mau tidur kagak bisa tidur ya. Kamu kenapa sih gelisah banget? Ya iya nih, saya belum sholat isya. Ya hebat nggak tuh kira-kira? Gitu. Jangan gelisah. Kenapa sih gelisah? Kagak punya duit. Gitu. Belum sholat isya, gelisah. Setelah sholat isya kayaknya enak banget, adem rasanya. Tuh begitu. Bisa nggak kira-kira begitu kita? Harus bisa begitu. Kita kalau di jam 1 nih, jam 1 kalau belum sholat zuhur, kayaknya gimana gitu. Aduh, ditanya sama temennya, ngapa sih lu gelisah banget? Ya lagi jalan-jalan gelisah banget. Masalahnya nih kita belum sholat. Iya, hebat bener nih orang yang begini. Masalahnya kita belum sholat. Ayo kita cari masjid dong, cari masjid. Tuh, terus temennya bilang, gua kalau ngajak lu begitu mulus, bayang mulu disuruh. Gitu. Iya. Ya kan gua ngaji, gitu. Kan kita ngaji, emang diajarinya begitu. Iya. Nah, dibilang makanya gue ajak lu supaya apa? Supaya ya nggak pernah ninggalin sholat. Nih kalau nggak ajak lu nih, udah sholat lewat mulu udah. Tuh, kadang-kadang kalau anak-anak muda, kalau yang kagak suka sama ibadah, lewat mulu udah. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat.
Tapi kalau anak-anak pengajian diajak ke jalan kemana aja, udah begitu. Kita belum sholat nih, udah jam 1. Gitu. Kalau jam 4, kita belum sholat nih, udah jam 4. Ya. Udah mau maghrib, kita sholat di mana nih kira-kira nih? Tuh, begitu. Ya. Jadi kalau lagi camping jangan lupa sama sholat ya. Iya, camping nggak sholat, jangan. Ya. Masalahnya dingin Ustaz. Ya, apalagi kalau malam tuh subuh, aduh dingin bener. Udah dah, Tuhan juga nawin kalau lagi kedinginan. Nah, gitu. Jangan. Ya. Harus sholat juga. Ya, inilah yang namanya ya kita jadikan ibadah itu jadi satu kebutuhan. Ya, jadi kita nggak pernah bosan. Ya, kecuali kita pernah bosan. Saya bosan dah nggak mau makan. Ya, nggak ada orang bilang begitu. Ya, nggak pernah bosan. Padahal makan tiap hari ya, tapi nggak pernah bosan. Nah, begitulah kita ibadah, jangan bosan. Karena ini kebutuhan rohani. Sama seperti makan kebutuhan jasmani. Wali anna man hasaba nafsahu fid dunya, dan sesungguhnya orang-orang yang muhasabah dirinya di dunia, hana alaihi azabul akhirah, maka insya Allah akan rendah azab akhiratnya. Ya, minimal dia udah selalu menghitung-hitung sehingga nanti di akhirat nggak kaget lagi karena udah menghitung mulu, menghitung muhasabah sehingga insya Allah lah ya kalau di masalah juga nggak banyak kesalahannya karena dia udah perbaiki terus. Kalau habis berbuat dosa di istighfar astagfirullahaladzim, berarti dihapuskan tuh dosa-dosanya. Ya nanti di catatannya udah nggak ada, di akhirat udah nggak ada catatan kesalahan dia. Kenapa? Dia udah istighfar, udah mohon ampun sama Allah. Ya, sehingga hana ya alaihi azabul akhirah. Insya Allah semakin rendah, semakin minim, semakin kecil ya untuk diazab di akhirat. Karena dia udah muhasabah dirinya di mana? Di dunia. Wafil hadis, di dalam hadis, hasibu anfusakum, ya evaluasilah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dievaluasi. Tuh, jadi yuk kita evaluasi diri kita dulu, muhasabah terhadap diri kita sebelum nanti kita ini hisab, dievaluasi sama Allah. Karena nanti semua manusia akan dihisab di yaumul kiamah. Nah, sebelum kita dihisab di yaumul kiamah, kita hisab dulu diri kita. Ya, setiap hari 2 kali. Itu ajaran Imam Nawawi begitu. Ya, insya Allah ya ini sangat bermanfaat. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan kesalahan, cepat kita istighfar. Nah, kalau kita udah istighfar, habis kesalahan kita. Sebab kata Rasulullah, khairul khatta'in at-tawwabun. Manusia yang paling bagus ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat. Tuh. Jadi, orang yang bersalah ketika sadar tentang kesalahannya, dia taubat, itu termasuk manusia yang terbaik. Kalau ada orang yang ngaku benar terus, nggak pernah ngaku kesalahan, itu yang bahaya. Tapi kalau orang ngaku saya banyak dosa, saya banyak salah, belum tentu di banyak dosanya, belum tentu di banyak salahnya. Bahkan ini orang mulia dengan tawadu dan rendahnya dia merendahkan dirinya sendiri. Saya orang yang banyak dosa, saya termasuk orang yang banyak kesalahan. Tapi hati-hati kalau ya orang ngaku, nih saya insya Allah nggak punya salah. Saya nih nggak punya salah, gitu. Nah ini kalau orang yang ngaku bener aja ini yang bahaya. Jadi orang lebih bagus ngaku kesalahan dan Imam Nawawi ngajarkannya begitu. Ya jadi lebih bagus kita ya tawadu. Kalau kita tawadu ngaku orang yang kagak sempurna, banyak salah, ngaku orang yang bodoh. Ya, itu nanti Allah akan angkat derajatnya. Man tawadu'a rafa'ah. Siapa-siapa yang tawadu, nanti Allah akan angkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Tuh begitu, ya. Ini ajaran sangat baik sekali. Ya, makanya ada ya itu satu ibarat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zakar zalika yang menyebutkan itu Al-Bajuri, Imam Bajuri. Ya, Imam Bajuri menyebutkan tuh. Ya, wa qala Syarqawi, dan berkata juga Imam Syarqawi, wa kana ba'duhum, dan sebagian mereka yuqayyidu harakatihi, ngikat gerakan-gerakannya,
pinahari di waktu siangnya, fi kitabin dalam satu tulisan. Tuh ada yang memang sengaja gerakan-gerakannya di siang hari selalu dicatat semuanya apa yang dilakukan. Tuh sehingga untuk lebih memudahkan mengevaluasi. Fa iza amsa, apabila udah sore hari, ja'alahu baina ainaihi, maka dia mulai melihat dengan dua matanya. Tuh dilihat tulisannya. Oh, ternyata selama siang hari yang saya kerjakan ini saja. Nah, kalau seandainya kegiatannya mancing terus dari pagi sampai sore, yaitu tulisannya mancing. Nah, begitu. Ya. Jadi ketahuan, wah berarti seharian mancing doang nih. Gitu. Karena ditulis. Tuh ditulis semuanya. Wa hasaba nafsahu, dan dia mengevaluasi dirinya ala ma fihi, atas sesuatu yang ada di dalamnya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka kana yuhasibuha, yaitu mengevaluasi dirinya ala khawatirihi, atas kekhawatirannya fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Ada yang memang sekali doang mau tidur misalnya, sehari dia evaluasi, dia khawatir dari pagi terus sampai malam lagi. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur, kan berarti seharian tuh. Ya, dievaluasi. Ada yang begitu. Ada yang 2 kali seperti tadi, pagi sama ya sorenya, pagi sore. Tapi ada yang sekaligus lagi mau tidur, berarti seharian tuh. Dari mulai dibangun tidur apa yang dikerjakan sampai mau tidur lagi. Yang jelas ya itu orang-orang cerdas semuanya. Ya. Qalluhu wa marommah. Maromatun itu bipathat, dengan fathah. Jadi mimnya baca fathah, roknya baca fathah, ya mimnya baca fathah. Jadi mim yang pertama fathah, mim yang kedua baca fathah, tengah-tengahnya rok baca fathah, marommah. Ya, itu atas didin mimi. Kemudian mim yang keduanya ditasdikan marommatun. Apa sih artinya marommatun? Ai islahun, yaitu memperbaiki. Qala Abu Dzarrin aidan, berkata Imam Abu Dzar juga, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pamakanat suhubu Musa, apa sih isinya suhub Nabi Musa? Kalau yang tadi kita bicarakan itu isi suhub Nabi Ibrahim. Suhubi Ibrahim wa Musa. Nah, itu suhub Nabi Ibrahim yang kita sedang bahas. Ya, itu diantaranya ya orang yang cerdas harus memiliki waktu-waktu tertentu. Diantaranya waktu dibuatkan untuk muhasabah. Itu terdapat dalam suhub Nabi Allah Ibrahim. Sekarang ditanya lagi Nabi sama Abu Dzar, ya Rasulullah, kalau isi suhubnya Nabi Musa apa? Qala, lalu Nabi jawab, kanat kulluha, itu suhub Nabi Ibrahim semuanya isinya ibaron. Ibaron itu ibroh, perumpamaan, pelajaran. Jadi isinya banyak, ya itu pelajaran. Ibroh, ibaron itu bentuk jama daripada ibroh. Ibroh itu ya pelajaran. Cerita-cerita yang mengandung pelajaran. Nah, itu namanya ibroh. Bikasril ain, makanya Al-Quran juga kan isinya banyak ya pelajaran. Ya, pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran itu saudara, isinya kadang-kadang ada cerita-cerita tentang orang baik, cerita tentang orang yang tidak baik. Nah, kalau diceritakan orang baik supaya kita bisa mencontoh. Contohnya Allah kisahkan Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang sangat istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Sampai-sampai dia ya itu ditidurkan di dalam gua karena ingin diselamatkan dari pemerintah yang zalim. Ada anjingnya yang sangat setia, nungguin tuh anak muda yang ada di dalam gua. Nah, karena anjing cinta sama orang baik, ya sampai-sampai anjingnya juga dimasukkan ke dalam surga sama Allah. Tuh anjing aja anjing. Karena demen sama orang soleh, sama orang baik, masuk surga. Anjing masuk surga. Kenapa?
Karena cinta sama orang soleh. Nah, bagaimana kita? Ya, kalau kita cinta sama orang soleh, dijamin masuk surga. Ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta orang soleh, sama Nabi kita cinta, sama Rasul kita cinta, sama ulama kita cinta, sama habaib kita cinta, sama orang-orang soleh kita cinta, sama orang-orang baik kita cinta. Pasti nanti ya akan dikumpulkan bersama mereka. Contohnya ada dalam Al-Quran. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Ya, Masya Allah. Itu ceritanya. Orang soleh, Luqmanul Hakim namanya. Di dalam Al-Quran ada surah Luqman. Padahal Luqman bukan nabi. Luqman bukan rasul. Dia orang biasa. Tapi namanya disebut, dikisahkan dalam Al-Quran. Itu orang baik. Tuh begitu. Tapi ada juga orang yang tidak baik dikisahkan juga dalam Al-Quran. Pelajaran juga, ibrah juga buat kita umat Nabi Muhammad. Seperti Qarun, Fir'aun. Diceritain dalam Al-Quran. Fir'aun, Qarun. Itu orang-orang tidak baik. Makanya seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki yang gak pernah punya cita-cita, nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya mau namakan anak saya Fir'aun. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa dia enggak mau namain anaknya Fir'aun? Dia tahu Fir'aun itu ya kagak bener, ya kan? Atau saya mau namain Qarun aja, Qarun. Siapa namanya? Qarun. Enggak ada. Makanya kita kalau seandainya jadi guru ngabsen anak, enggak ada yang namanya Fir'aun hadir, nggak ada. Qarun hadir, nggak ada. Ya, namanya bagus-bagus semuanya. Ya, Luqman, nah ada namanya. Musa ada namanya. Ya, Muhammad ada. Tapi nggak ada yang ibunya tuh menamakan anaknya, ini anak saya biar menjadi orang hebat, saya namain Fir'aun. Wah, nggak ada. Iya, begitu. Itu namanya ibroh, pelajaran. Di dalam Al-Quran ada cerita orang baik, ada cerita orang tidak baik. Nah, kalau orang baik, yuk kita contoh. Kalau orang tidak baik, jangan. Tapi itu semuanya pelajaran. Nah, begitu. Ya, makanya suhub Nabi Musa juga begitu. Ada banyak ibroh. Ya, ini ibaron bikasril ain wa fathil ba, ya jam'u ibratin bisukuniha mislu sidarin sidroh. Artinya apa sih? Mawaiz. Ya, nasihat-nasihat. Jadi isi dalam suhub Nabi Musa itu ibaran, artinya apa? Mawaiz, nasihat-nasihat. Mau'izoh itu artinya nasihat. Minha diantaranya ya ajibtu liman aikona binnar. Ini diantara isi dalam suhub Nabi Musa. Ya, saya heran kepada orang yang yakin adanya neraka. Kaifa yaprahu, bagaimana bisa senang bahagia kalau dia yakin ada neraka. Nabi Musa bingung. Di dalam kitab suhub nih isinya, suhub Nabi Musa. Ya, ada orang masih senang, masih bisa ketawa, masih bisa gembira. Tuh seperti itu. Ya, padahal dia yakin adanya neraka. Ajib tuh saya heran liman aikona bin nari. Ya, bagi orang yang yakin adanya neraka, kaifa yadhaku, bagaimana dia bisa tertawa. Tuh, senang, bahagia, tertawa. Ya. Ajib tuh, saya heran, liman yarad dunia, bagi orang yang ngelihat dunia. Wa muqallibuha, dan dia bulak-balik kepada dunia bi ahliha, dengan keluarganya. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia bisa merasa tenang dengan dunia tersebut. Tuh, ini nih artinya satu pelajaran. Supaya kita disuruh introspeksi. Ya, ajib tuliman aikonabil qadari, saya heran kepada orang yakin dengan ketentuan Allah. Kaifa yut'ibu, bagaimana dia masih mau susah-susah, capek sono capek sini. Tuh, padahal dia udah yakin adanya takdir Allah. Semuanya udah ditakdirin sama Allah. Makanya orang yang ngaji begitu. Kalau kita nih ya udah yakin dengan takdir, jangan terlalu memikirkan sesuatu.
kerja jalanin aja sebagai bentuk ikhtiar. Tapi setelah itu kita lepas, kita serahin sama Allah. Karena yang ngatur Allah. Karena ada orang yang sampai stres. Ya. Ini nih mestinya gol ini obyekan. Ya. Obyekan gol nih. Ternyata tinggal bayar doang. Entah kenapa nggak jadi dibatalin. Stres dia. Udah ngelihat ngitung. Ini bagian saya nih 10%. Kalau ini tanah ada ratusan juta. Saya ini 10%-nya. Waduh. Minimal NMAX aja bersih dah nih. Gitu. Gagal dia. Akhirnya stres, mikirin, gak bisa ini, gimana? Nah, karena dia enggak yakin sama takdir. Mestinya kalau orang yang ngaji, oh ternyata ini belum ya takdir dari Allah, belum dapat ketentuan dari Allah. Enak gak kira-kira? Enak. La haula wala quwata illa billah. Nggak usah dipikirin dah. Ya. Begitu. Besok ada lagi kali obyekan yang lain. Nah, begitu. Kan kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Karena udah yakin bener dengan usahanya, saat itu gagal. Udah. Tapi kalau orang yang beriman kepada takdir, udah la haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja. Bapak Saudara, ya, ini anak-anak muda diajarin lagi belajar akidah namanya. Kita kan belajar akidah, keyakinan. Mantepin, kita percaya dengan takdir Allah. Usaha, ayo silahkan. Tapi setelah usaha, kembalikan itu sepenuhnya kepada Allah. Ustaz, saya ngelamar kerjaan, cuma dipanggil doang. Ya, habis panggil, ya, nggak ada lagi lanjutannya. Udah, kita orang ngaji, udah ini mungkin ya yang terbaik. Mungkin Allah belum tentuin. Udah begitu aja. Ya, mudah-mudahan ntar kita mau dicari yang lebih bagus lagi. Udah begitu, husnuzon aja sama Allah. Jadi enak udah. Ya, karena kita emang belajar ya, diajarinya begitu. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Usaha tetap jalan. Tapi setelah usaha kita kembalikan kepada Allah. Itu begitu. Jadi enak nanti. Ya, inilah yang dikatakan saya ya heran terhadap orang yang yakin dengan qadar ketentuan Allah tapi dia masih yut'ib, nyusah-nyusahin dirinya. Ya, begini. Ya, jangan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat kaifa yaghdab, ya bagaimana dia bisa marah. Kita enggak boleh marah. Gelas jatuh, jangan marah-marah, anaknya dimarah-marahin. Mesti enggak hati-hati. Pecah dah tuh, marah, ya anaknya dimarahin terus. Kira-kira itu gelas yang udah pecah bisa sempurna lagi nggak? Enggak, ngomong aja sama anaknya. Lagi-lagi hati-hati nah. Tapi ini memang sudah ditentuin nama Allah. Udah batasannya udah sampai. Tuh, kan gelas ada ajalnya juga. Kalau waktunya jatuh pecah, ajalnya udah sampai berarti. Nah begitu, piring jatuh, pembantunya dimarah-marahin. Tuh. Ngomong mulu, nggak usah. Bagaimana kita masih mau marah kalau emang itu udah takdir? Jangankan piring, nyawa manusia aja bisa habis juga, ya kan? Jadi nggak usah marah. Kaifa yaghdab, bagaimana dia masih mau marah? Ya, jadi kita begitu nyikapinya. Ya, murid kita ya disuruh masih kagak bisa juga marah-marah. Kagak mau belajar sih. Nggak usah. Udah. Sebab kata Mbah Muin tuh, Maimun Zubair bilang, kita tugas kita cuma ngajarin. Nah masalah nanti bisa atau enggaknya itu urusan Allah yang memberikan. Sebab kan itu semuanya taufik dan hidayah dari Allah. Kalau memang Allah mau kasih, ntar bisa. Begitu. Jangan kita pengen pinter. Ya kita juga pengen begitu semuanya. Tapi kan itu semuanya dari Allah. Yang penting kita udah menyampaikan, kamu dan nerima. Nah itu kita serahin kepada Allah. Nggak perlu guru marah-marah sampai begitu. Mbah Mun begitu pesennya. Seorang guru ketika memberikan pelajaran kepada santrinya, kepada muridnya, ya jangan berharap bahwa dia harus bisa. Ini semuanya kita serahin sama Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan.
Mudah-mudahan ya kau bisa berikan taufik dan hidayah. Begitu. Ya. Jadi enak rasanya. Kan ada yang seorang guru itu mau marah-marah mulu. Ya, dikit-dikit marahin, dikit-dikit marahin. Kata muridnya, "Gua takut dah ngaji sama dia." Ya, begitu akhirnya. Jadi nggak usah. Ya, tapi batinnya yang langsung ke Allah. Mudah-mudahan. Ya, kalau sekarang dia belum bisa, besok dia bisa. Makanya banyak tuh anak-anak, ya anak-anak kita yang di sekolah, ya hari ini dia nggak bisa, besok nggak bisa, tapi di lain waktu dia akan berhasil. Tuh begitu. Makanya saya waktu ngajar di MAN, itu saya selalu bilang begitu. Kamu ya belum tentu yang paling pintar sekarang nanti sukses, belum tentu. Yang paling bodoh sekarang belum tentu nggak sukses. Bisa aja yang paling bodoh ternyata dia yang paling sukses. Bisa nggak begitu? Bisa. Semuanya kehendak Allah. Ya begitu. Makanya kita nggak boleh ya menghinakan ya satu dengan yang lainnya. Gitu. Bisa aja. Ya orang-orang yang kalau udah Allah kasih itu gampang aja. Nah ini makanya penting nih. Ya kalau kita udah yakin adanya qadar itu nggak usah yut'ib, nggak usah yagdob. Nah seperti itu. Nah kemudian ya apalagi ya ajib tuh liman aikona bil hisab sumala ya'mal. Saya heran orang-orang yang sudah yakin adanya hisab tapi dia kagak mau beramal. Dia yakin nanti di dunia semua yang kita kerjakan akan dihisab, tapi nggak mau beramal, maksudnya nggak beramal baik. Ya, kamu yakin ada hisab, tapi nggak mau beramal kebaikan. Nah, itu Nabi Musa heran. Selesai itu isi daripada kitab suhuf, baik suhuf Nabi Ibrahim maupun suhuf Nabi Musa. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu at-taslimu wal qabulu. Nanti aja kali ya. Nanti baru kita lanjutkan. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya.